Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua kan? Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi lingkungan pemasaran. Tujuan kemampuan yang dipelajari dalam materi hari ini yang pertama yaitu untuk menggambarkan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana perubahan dalam lingkungan demografis dan ekonomi mempengaruhi keputusan pemasaran. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasikan gejala utama dalam lingkungan alam dan teknologi perusahaan. Selanjutnya, menjelaskan perubahan kunci dalam lingkungan politik dan budaya. Selanjutnya, mendiskusikan cara perusahaan bereaksi terhadap lingkungan pemasaran. Kemudian kita masuk ke kajian konsep lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Kemudian, perusahaan harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran untuk mencari peluang dan mencegah ancaman. Jadi di sini kajian konsep lingkungan pemasaran bahwasanya lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku ekonominya di sini dalam arti si konsumennya, kemudian si penjual produknya, dan kekuatan apa saja yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi secara efektif. Dan sebuah perusahaan harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran supaya kita tahu bagaimana mencari peluang dan mencegah ancaman yang masuk ke perusahaan kita. Lingkungan perusahaan terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan mikro eksternal dan lingkungan makro eksternal. Lingkungan internal terdiri dari 5M. Yang pertama, pelaku ekonominya di sini yaitu si pemasarnya, si pemakai produknya atau konsumennya. Kemudian yang kedua adalah money, uangnya, dalam arti sebagai dana atau modal awal ya. Sini salah satu contohnya. Yang ketiga mesin untuk memproduksi barang yang akan mau dijual. Kemudian yang keempat materialnya, bahan bakunya. Yang kelima metode, seperti apa caranya. Lingkungan mikro eksternal perusahaan merupakan kekuatan yang dapat dikendalikan atau mengontrol level variabel. Siapa saja di sini? Yang pertama ada pemasok, para perantara pemasaran, para perantara keuangan, ada pelanggan, pesaing, dan masyarakat umum. Lingkungan mikro perusahaan internal dan saluran pemasaran. Lingkungan mikro meliputi lingkungan internal, yaitu di sini adalah beberapa departemen dan tingkatan manajemennya di dalam perusahaan itu sendiri. Karena lingkungan internal mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Yang kedua, firma saluran pemasaran, pemasok dan perantara pemasaran. Di sini siapa saja? Yaitu firma distribusi fisiknya, agen jasa pemasarannya, penjual perantaranya, dan perantara keuangannya bekerja sama untuk menciptakan nilai pelanggan. Lingkungan mikro perusahaan yaitu pasar, pesaing, dan masyarakat. Ada 5 jenis pasar, pelanggan yang meliputi konsumen, bisnis, penjual perantara, pemerintah, dan pasar internasionalnya. Kemudian, pesaing menantang perusahaan dalam usahanya melayani pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya, ada yang terakhir yaitu beragam masyarakat yang mempunyai kepentingan aktual atau potensial sehingga dampaknya bisa memenuhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Sekarang kita masuk ke lingkungan makro.
Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan makro ada 6 kekuatan pembentuknya. Yang pertama meliputi kekuatan demografis wilayah. Selanjutnya ada ekonominya, kemudian ada alam, ada teknologinya, kemudian ada politiknya, ada budayanya, dan secara keseluruhan dari lingkungan eksternal makro itu mempengaruhi pemasaran. Di sini ada lingkungan demografi, ada lingkungan politik, ada teknologinya, ada budayanya, bagaimana lingkungan alamnya dan lingkungan ekonominya turut mempengaruhi sebuah pemasaran. Sekarang kita masuk yang pertama, lingkungan demografis. Demografi adalah studi karakteristik populasi manusia, yang dimana di sini lingkungan demografis memperlihatkan ada struktur usia yang berubah. Kemudian ada perubahan profil keluarga, ada perubahan populasi geografis, ada populasi terdidik dan pekerja keras putih yang lebih banyak, dan peningkatan keragaman. Keragaman dari siapa di sini? Keragaman dari beberapa para pelanggannya atau konsumen itu sendiri. Kemudian kita masuk ke lingkungan ekonomi. Terdiri dari faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian, yang ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi. Saat ini, konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari yang nilai besar, yaitu apa? Kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Jadi dengan kualitas yang baik, tetapi harganya tidak segitu mahal. Ataupun di sini dalam arti kalau kita ingin mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tingkat harganya. Karena kita sering dengar ya, ada harga, ada rupa, ada harga. Jadi di sini kalaupun harganya mahal, tentunya kualitasnya juga akan semakin baik. Kemudian yang kedua, distribusi pendapatan yang berubah. Orang kaya jelas semakin kaya, kemudian kelas menengah menurun. Jadi di sini adalah segmentasinya. Segmentasi kita memproduksi barang itu kita mau marah kemana? Apakah untuk orang kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah, ataupun kalangan menengah ke atas. Jadi segmentasi terhadap barang atau produk yang akan kita jual itu kita sasarannya siapa? Lingkungan alam selanjutnya yang ketiga. Memperlihatkan 3 gejala utama, kelangkaan bahan mentah tertentu, kemudian ada tingkat polusi yang lebih tinggi, selanjutnya ada semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Jadi di sini artinya kepedulian lingkungan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Contohnya adalah sumber mata air. Jadi ada perusahaan AMD air minum dalam kemasan, kalau tiap hari sumber mata air itu dikuras habis, tiap hari diambil, tiap hari diproduksi, tanpa kita memberikan ataupun ada kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, secara tidak langsung juga akan semakin habis juga sumber mata air itu. Jadi di sini intinya adalah alam sangat mempengaruhi ya terhadap kelangkaan bahan mentah tertentu. Kemudian kita masuk yang 4, lingkungan teknologi. Bisa menciptakan peluang dan tantangan sekaligus. Karena perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasarannya. Teknologi semakin hari semakin canggih. Kita harus up to date. Teknologi harus kita ikuti secara dinamis perkembangannya. Kalau kita ketinggalan sebuah perkembangan teknologi secara tidak langsung, kita juga akan ketinggalan atau kehilangan untuk memasarkan produk kita. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan politik. Terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Di mana di sini lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis, kemudian penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah,
penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar, sehingga secara tidak langsung politik sangat mempengaruhi pemasaran. Isu-isu politik sangat menentukan naik turunnya harga barang. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai, kemudian persepsi, kemudian ada selera, kemudian ada perilaku sosial, yang dimana keempat ini sangat mempengaruhi terhadap nilai pemasaran. Jadi selera antara satu konsumen dengan konsumen yang lainnya jelas tentu tidak sama. Kemudian persepsi, anggapan kita memakai produk ini tentu akan lain dengan anggapan teman kita ataupun orang lain terhadap barang yang sama kita pakai. Lingkungan budaya yang memperlihatkan perubahannya dari kepercayaan kepada institusi yang semakin berkurang, peningkatan rasa patriotisme, kepedulian terhadap alam yang semakin besar, spiritualisme baru, dan juga pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi. Kemudian, bagaimana lingkungan pemasaran bereaksi terhadap perusahaan? Dapat secara pasif menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, yang mana mereka harus beradaptasi terhadap lingkungan pemasaran di mana dia berada. Kemudian juga bisa menghindari ancaman misalnya ancaman dari pesaing yang ada di luar perusahaan tersebut. Kemudian juga bisa memanfaatkan peluang yang ada. Semisal sekarang ini musim hujan, bagaimana kita kalau memproduksi payung ataupun jas hujan ya. Jadi kalau semisal musim panas, kita produksi berbagai macam minuman yang menyegarkan. Itu adalah memanfaatkan peluang yang ada. Lagi musim apa di sini kita juga harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang ada. Lingkungan pemasaran yang kedua itu bereaksi terhadap perusahaan, yaitu perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif atau bekerja untuk mengubah lingkungan dan tidak hanya bereaksi terhadapnya. Yang dimana harus berusaha proaktif dan tidak reaktif di sini ya perusahaannya. Jadi ikut mendukung ya. Nah, kita langsung masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaannya. Yang dimana analisis SWOT terdiri dari strength, kekuatan dari perusahaan itu sendiri atau program pada saat itu apa kekuatannya, yang mencirikan kekuatan yang membandingkan antara perusahaan dia dengan yang lain itu apa yang bisa dibanggakan dari perusahaan kita. Semisal weakness adalah kondisi merupakan kelemahan dari perusahaan kita itu apa, jadi kita harus bisa menganalisa. Kemudian opportunity, peluang di luar perusahaan dan bisa memberikan peluang berkembang bagi perusahaan di masa depan. Kita harus up to date, bisa mencari peluang sehingga menimbulkan di sini berbagai macam daya kreatif dari si SDM-nya supaya perusahaan akan tetap berkembang dan bertahan. Kemudian threat, situasi yang merupakan ancaman bagi perusahaan datang dari para pesaing yang ada di luar perusahaan kita yang bisa mengancam eksistensi perusahaan di masa depan. Oke, itu adalah lingkungan pemasaran. Silakan, semoga kita bisa ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.